Astagfirullah Robal baroya. Astagfirullah minal hotoya. Kalau untuk kami itu orang-orang Dayak itu kalau minum itu udah membudaya, bukan budaya tapi membudaya. Iya. Minum mabuk itu kan, perjudian itu sudah membudaya dalam kehidupan kami. Jadi Kelahi gitu bang. kalau waktu itu setiap ada hiburan itu kan atau hari-hari besar, saya memang suka mabuk, judi. Kalau berantem itu memang udah kerjaan, tapi semenjak mualaf, alhamdulillah saya sudah berhenti minum minuman beralkohol, tidak lagi berjudi kan, berkelahi juga saya jauhi karena saya sadar siapapun itu manusia saudara kita, terlebih lagi yang seiman gitu kan, yang sama-sama muslim. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianto. Saya penduduk asli sini. Masuk mualaf sekitar 2013, terinspirasi dari karena saya tinggal di lingkungan Islam, selalu mendengar dakwah-dakwah Islam yang sangat menggugah hati. Akhirnya saya sendiri memilih untuk masuk agama Islam. Agama pertama saya Protestan. Saya berasal dari etnis Dayak. Inilah sekarang pondok pesantren yang dibangun tujuannya untuk memberdayakan mualaf-mualaf sini agar bisa lebih, pembinaannya bisa lebih mendalam, lebih mengenal Islam. Jangan sekedar hanya Islam tapi tidak memahami Islam itu apa. Cuman sekarang kondisinya baru berapa persen, sebab bangunannya baru juga, pendanaannya pun minim. Awal-awalnya sih saya memandang Islam itu cuek ya, cuek karena saya lahirnya dari agama Kristen gitu kan. Saya beragama Kristen waktu itu cuek. Saya malah waktu itu saat ngumpul itu sering ada sharing-sharing tadi lah ya, dari sebelum mualaf pun sampai jadi mualaf itu kalau sharing masalah agama itu kadang-kadang ada beda pandangan, itu satu yang wajar kan. Tapi karena hidayah tadi, hidayah telah menjemput saya gitu kan, satu hari ya hati saya terbuka untuk Islam. Kalau untuk makan-makan semacam itu sih memang diantara saudara-saudara saya itu yang paling rakus itu saya, karena saya itu hidupnya lebih banyak di perjalanan gitu kan. Masuk dari satu kampung ke kampung di daerah pelosok-pelosok yang masih nuansa Dayaknya kental gitu kan. Jadi segala binatang itu saya makan. Tapi setelah saya menjadi mualaf, saya tahu yang mana yang dihalalkan, tahu yang mana diharamkan, dan secara otomatis gitu. Saya pernah waktu itu ya, waktu saya masih ada istri, saya dapat kura-kura di hutan, saya bawa pulang. Kemudian saya izin sama istri kan, boleh tidak ini makan kura-kura? Dia bilang kan, saya bilang, tanya dia kan, kalau menurut ajaran agama kita kan ini tidak haram, cuman makruh. Dia bilang kalau abang mau makan, tapi abang sendiri yang masak gitu kan. Akhirnya saya coba masak, ternyata saya coba setelah saya masak, coba untuk makan, ternyata
saya sendiri hilang selera untuk makan. Akhirnya saya buang. Bimbang gitu ya, makruh atau halal atau haram gitu ya? Ya semacam gitulah kan. Yang jelas nafsu makan itu nggak ada gitu kan, nggak serakus sebelumnya. Iya ya, ada perbedaan ya. Ya saya sekarang makan apa yang boleh dimakan saya makan, yang tidak enggak seperti saat sebelumnya lah ya. Makan apapun yang bisa dimakan yang penting daging enak gitu kan. Ya seperti itulah. Selain yang diceritakan semuanya tadi, ada enggak yang membuat benar-benar terkesan dan tertarik tentang Islam sehingga yakin aku mau pindah agama dan masuk Islam, selain yang ceritakan abang tadi itu? Yang membuat terkesan atau tertarik itu dalam Islam itu jelas banyak ya. Banyak saat orang melantunkan ayat-ayat suci itu kan dengan merdunya, kemudian dakwanya yang begitu lembut, namun kembali lagi intinya itu ya hidayah dari Allah. Itu karena mungkin Allah sudah menghidayahkan kepada saya agar saya memeluk Islam, hingga pada hari itu saya putuskan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kalau dengar ngaji atau sholawat gitu, perasaannya bagaimana sebelum memeluk Islam? Ya atau azan? Awal-awalnya ya kita cuek ya, nggak ada bergetar hatinya gitu? Ada. Gimana, karena kita tadi kan bawaannya itu urusan orang gitu kan. Cuek-cuek aja lah ya. Cuek-cuek aja lah, walaupun kita tinggal di lingkungan yang sama gitu kan, tapi semakin saya gitu kan, semakin saya cuek, kedengarannya semakin asik, apalagi salawatnya yang kayak yang gimana lah kan, yang lembut-lembut gitu. Astagfirullah Robal baroya, astagfirullah minal hotoya. Kalau saya mungkin tidak merdu lah kan. Itu istighfar tuh bang, luar biasa. Itu sangat menggugah hati waktu itu ya. Sampai gimana saya tanya-tanya sama, apalagi waktu itu saya dikenalkan oleh Allah sama seorang perempuan muslim tadi kan. Dia juga memberi saya pandangan-pandangan tentang Islam. Akhirnya saya sedikit memahami gitu kan, dan saya putuskan untuk masuk Islam. Ya intinya itulah tadi, hidayah telah menjemput saya, dan sampai akhir hari ini saya tetap memeluk agama Islam. Terus sudah memeluk agama Islam, Abang Marianto ini aktif enggak untuk belajar dan memperdalam tentang agama Islam? Itu seberapa aktif kira-kira? Ya kalau belajar sih kita terus belajar ya. Karena Islam ini kan intinya kita manusia ini beragama itu, kita yakin kalau hidup itu bukan hanya di dunia tapi untuk kehidupan berikutnya, kehidupan di akhirat kan. Jadi kalau Islam ini yang dipelajari itu jelas banyak ya, belajar membaca, mentafsir gitu kan, mentafsir isinya, kemudian bagaimana kita melaksanakannya. Ya kalau belajar sih jelas tidak berhenti gitu ya, belajar dan belajar. Kalau dibilang taat, saya tidak mau mengatakan diri saya taat, karena
yang berhak menilai perbuatan kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita sendiri. Dulu waktu saya di Kristen tuh kan, kalau untuk ekonomi ini ya karena pengaruh mungkin pergaulan gitu kan, saya terlalu mengejar ekonomi lah waktu itu kan. Sehingga pikiran itu tidak tenang, kalau malam itu kurang tidur, makan kurang, badan juga kurus. Tapi semenjak saya memeluk Islam, pikiran saya sedikit tenang, karena ya itulah tadi, setiap permasalahan saya serahkan saja kepada Allah. Yang penting saya berusaha, masalah hasilnya Allah yang menentukan. Dan seberapa aja disyukuri Bang ya. Ya, seberapa aja disyukuri, yang penting kita tetap berusaha gitu, mencari yang halal. Dan akhirnya ya saya mendapatkan ketenangan. Kalaupun ada masalah, saya bawa sholat tahajud itu kan. Minta petunjuk pada Allah. Dibanding kehidupan saya waktu itu yang sangat urakan sekali ya. Jadi satu saat saya terpikir, kenapa saya harus hidup selalu seperti ini gitu kan. Sedangkan apa yang saya dengar itu ternyata lebih menenangkan hati. Akhirnya pada satu saat saya putuskan untuk ambil jalan Tuhan dan tidak lagi minum minuman keras, tidak lagi judi gitu kan, tidak lagi berkelahi. Waktu itu memang ada semacam gelutan, kok saya harus pilih ke Islam gitu kan, kenapa tidak bertahan di agama Kristen. Jadi secara kebetulan juga saya dikasih jalan waktu itu kan. Saya dikenalkan Allah sama seorang perempuan muslim yang lumayan waktu itu saya nilai lumayan taat gitu kan. Kalau baca Qur'annya bagus, ya mungkin itulah cara-cara hidayah menjemput kita kan. Akhirnya dengan jalan dia juga, dengan keinginan saya juga, pada hari itu saya putuskan ya saya pilih agama Islam untuk pembimbing hidup saya ke depan, saat itu, ke depan dan selamanya gitu kan. Akhirnya pada 2013 lalu, tepatnya bulan berapa dan tanggal berapa itu saya tidak ingat, saya pergi ke kantor urusan agama Lok Pak Kedai. Dengan siapa itu pergi ke sana, Bang? Saya perginya dari sini sendiri gitu kan. Sendiri gitu ya? Waktu itu saya pergi sendiri karena memang udah niat gitu kan. Udah niat, tapi saya tidak tahu aturan mainnya kayak mana, itu saya tidak tahu kan. Saya pergi saja sendiri, kemudian di sana saya diarahkan supaya membawa 2 orang gitu kan. 2 saksi orang itu saksi ya, saksi gitu kan. Agar ada yang menyaksikan kita waktu kita melakukan syahadat tadi, menyampaikan niat kita untuk memeluk agama Islam. Kemudian saya pulang gitu kan. Saya pulang ketemu 1 orang karena kebetulan waktu itu dia punya motor, tapi saat itu motornya nggak ada, dipakai oleh istrinya keluar gitu kan. Kemudian saya bonceng dia. Pas sampai lagi ke KUA, kebetulan sekali di sana juga ada orang yang lagi mau mengurus akte nikah anaknya, teman sekampung saya. Akhirnya saya punya saksi 2 orang gitu kan. Kalau ya kita pikirkan masalah ke sektor agamanya, memang kuasa Allah gitulah kan. Kuasa Allah. Saya yang tadinya
harus bawa 2 orang saksi, sementara motor saya 1. Yang kalau di sini kan kalau siang hari ini orangnya ekstra sibuk gitu kan, jadi susah mau kemana-mana. Tapi karena kuasa Allah tadi akhirnya di sana sudah ada 1 orang saksi yang menunggu saya gitu kan. Kayak disiapkan dah sama Allah Bang ya. Disiapkan sama Allah. Terus sudah menjadi mualaf, pernah enggak berdebat dengan teman yang non muslim gitu? Pernah istilahnya berdebat tentang agama gitu? Saya tidak mau menyebut itu perdebatan ya. Betul. Kalau saya lebih cenderung mengatakannya bertukar pendapat, tukar pikiran gitu kan. Ya betul. Jadi kalau hal-hal semacam itu sih sering lah ya. Kita bawa agama kita, dia bawa agama dia, kemudian kita sharing-sharing gitu kan. Betul. Tapi kalau disebut perdebatan saya tidak suka, karena perdebatan itu sesuatu yang menurut saya itu saling tantangan. Betul. Jadi saya tidak suka hal semacam itu, jadi saya lebih ke sharing-sharing gitulah. Kalau hal semacam itu sih sering gitu ya. Apa ya dibahas tuh Bang biasanya? Ya masalah keyakinan lah. Dasar-dasar yang membawa kita ke, kalau untuk kita agama ini kan kita lebih menghitungnya ke akhirat ya. Iya. Jadi hal-hal yang membawa kita ke akhirat, misalnya tentang ketuhanan, tentang nabi, tentang ajaran gitu kan. Jadi karena kalau kita ini kan manusia diberi akal, jadi melakukan sesuatu itu harus sesuai akal gitu kan, yang masuk akal. Terus menurut Abang, kalau Yesus itu sebagai Tuhan tuh menurut Abang itu masuk akal enggak? Ya kalau di dalam Islam sih jelas tidak ya. Karena Tuhan itu kan, kalau di dalam Islam itu kata lain dari Allah gitu kan. Kata lain dari Allah. Allah itu kan satu, Esa gitu kan. Tapi kalau untuk di Kristen, ya itu kan urusan mereka, rahasia mereka ya. Kenapa Yesus dianggap mereka Tuhan, kita juga tidak terlalu memahamilah dasar-dasar awal itu kan. Tapi waktu sebelum mualaf itu gimana tentang Yesus itu? Memang udah yakin benar dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu, sebagai Tuhan? Ya kalau di Kristen sih ya. Waktu Abang sebelum mualaf itu ya? Yesus itu memang Tuhan gitu kan. Tuhan ya. Karena Yesus itu menyebut dirinya itu anak Allah, dan dia menyebut Allah itu Allah Bapa gitu kan. Jadi makanya orang Kristen itu menyebut Yesus itu Tuhan. Tapi kalau di Islam ini kan kita tidak dalam Kristen itu ada kalimat yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi satu-satunya Tuhan untuk orang Islam itu kan ya Allah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha memberi, yang maha menerima gitu kan. Luar biasa Bang, luar biasa. Jadi tidak ada Tuhan lain selain Allah, seperti yang tadi dikatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Bang. Kita tahu hidup ini bukan hanya di dunia, tapi di alam seterusnya. Kalau dalam Islam ini kan yang disebut akhirat. Ya. Makanya kita setelah dari kita kaji dari
setiap ajaran itu kan yang lebih gimana gitu, ya akhirnya kita pilih Islam tadi karena untuk ke akhiratnya. Tadinya kan kalau Kristen Protestan itu Tuhannya Yesus Kristus bang ya. Iya. Nah, itu kan kalau Tuhannya orang Kristen itu nampak. Terus kalau Tuhannya orang Islam itu kan mana yang disembah nggak nampak gitu, perasaannya gimana itu? Kalau Tuhan ini dengan manusia itu kan beda. Dalam ajaran agama itu kan sudah diajarkan kalau kita mengenal Tuhan itu bukan dengan pandangan tapi dengan hati. Kalau yang nampak itu seperti patung, gambar, pohon-pohon besar. Kalau kita nyembah ke situ itu salah. Karena kita yakin Allah itu ada. Allah itu maha besar. Allah yang menciptakan semua dunia ini dan isinya. Ya, kita melalui Al-Quran, dia turunkan ayat-ayat yang menceritakan tentang dia. Kemudian kita pelajari Al-Quran agar kita mengerti bagaimana Allah yang sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyembah Allah. Iya bang, luar biasa bang. Coba ceritakan bang, sesudah mu'alaf kan biasanya ada ya ujian atau cobaan itu, ada masa-masa sulit gitu. Kira-kira apa yang dialami, yang dilewati masa-masa sulit dan masa-masa senangnya itu coba diceritakan. Kalau ujian sih banyak ya, Yeah. apalagi orangnya seperti saya kan. Bagaimana kita mengalami satu musibah dari sektor ekonomi atau yang lain-lain gitu kan. Tapi ya kita kembalikan saja kepada Allah, karena kita yakin, saya sendiri gitu kan, yakin Allah menguji umatnya sebatas kemampuannya. Iya, luar dia biasa. tidak akan menguji saya kalau saya masih kalau saya sudah tidak mampu. Nggak akan menguji. Memang Allah itu begitu. Jadi dalam ajaran agama Islam bang, setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluar ya. Ya saya serahkan saja kepada Allah. Baru pelan-pelan saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Insya Allah setiap permasalahan bisa saya lewati dengan tenang gitu kan, tanpa harus terlalu pusing-pusing sampai lupa makan, lupa minum. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu hidup saya bisa lebih tenang, walaupun saya hidup, kalau untuk ekonomi itu lemah lah ekonomi saya kan, tapi tubuh sehat. Karena tadi itu dalam Islam ini kan ada namanya surah Al-Ikhlas. Jadi kalau saudara-saudara mau menghadapi sebuah masalah, triknya untuk menghilangkan masalah itu ya saudara harus bertakwa. Serahkan segala sesuatunya pada Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan keluarnya. Amin. Karena aslinya kita orang Dayak, cuman lahirnya di sini kan, di lingkungan yang campuran ini. Jadi mungkin orang tua terinspirasi dari situlah ngasihnya nama. Kemudian waktu masuk mualaf waktu itu, sebenarnya waktu itu ditawarkan untuk mengubah nama, tapi berhubung karena ijazah dan lain-lain lagi, namanya juga enggak keagamaan gitu kan. Kayak orang Kristen itu kan umumnya banyak yang nus-nusnya gitu. Iya. Nah, jadi makanya namanya enggak diubah, tetap nama asal kayak yang lain-lain kan, karena namanya diambil dari agama lah gitu. Kayak yang Petrus diubah, Paulus diubah. Jadi karena nama saya bukan nama yang diambil dari latar belakang agama tadi kan,
umum, makanya tidak diubah. Abang ini keluarganya ada berapa? Kalau saudara saya ada 8, 6 cowok, 2 cewek. Kemudian yang mualaf ada 4, 3 cowok, 1 cewek. Nah, yang 4 masih di agama asli Kristen atau Kristen Protestan. Orang tua belum mualaf ya? Orang tua belum. Terus yang itu yang masuk mualaf itu siapa aja namanya itu, Bang? Itu ada abang namanya Jani, kemudian saya sendiri dan satu adik saya namanya Yuliana, perempuan. Terus abang ini dulu sebelum mualaf itu aktivitasnya itu dalam agama lamanya itu bagaimana itu, Bang? Maksudnya keagamanya kan Kristen Protestan kan, itu aktif enggak, seaktifnya kayak apa itu aktifnya itu? Kalau dari kecilnya itu ada namanya sekolah minggu kan. Ya. Kemudian setelah remaja itu masuki gereja ibadah umum lah kan. Kalau ibadah umum itu setiap minggu ya, saya waktu itu lumayan aktif gitu kan, setiap minggu ibadah. Malah kalau ada acara Natalan, saya yang kemas-kemas gereja, dekorasi dan sebagainya. Namun karena sehari-harinya kita tinggal di lingkungan Islam kan, lebih banyak mendengar dakwah-dakwah Islam ketimbang dakwah Kristennya. Kalau Kristen itu kan cuma hari Minggu saja. Kalau Islam ini kan ya setiap sore, terus ngumpulnya sama teman-teman Islam. Karena banyak dengar dakwah-dakwahnya yang menyentuh hati lah, jadi kita merasa terpanggil. Oh, kayaknya Islam ini bisa mengajarkan kita untuk lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya kan. Akhirnya pada 2013 kemarin saya putuskan untuk masuk Islam. Saya datang ke kantor KUA, kantor urusan agama Teluk Pak Kedai. Di sana saya ketemu sama ketua kepala kantor di sana, menyampaikan maksud dan tujuan saya. Langsung saya disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh kan. Saya pertama itu belum pandai, tapi dikasih catatan, disuruh pelajari dulu, dihafal. Kemudian saya ucapkan dengan bersalaman sama dia, disaksikan oleh 2 orang teman. Yang waktu itu saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Kemudian luar biasa. Saya langsung dinyatakan di situ telah memeluk agama Islam. Tidak cukup hanya di situ, saya juga diberi semacam sertifikat gitu. Kalau menandakan saya sudah masuk Islam, bukan cuman di lingkungan masyarakat, tapi juga di catatan sipil. Jadi sampai saat ini status saya masalah agama itu masih agama Islam. Terus sesudah mualaf, Bang, itu ada ndak keluarga yang membenci abang atau menjauh gitu, atau teman-teman dari Kristen Protestan itu, teman-teman sampean itu membenci gitu, atau yang ngasih saran janganlah masuk Islam, harus berpikir-pikir dulu gitu, ada ndak? Kalau yang ngasih saran sih ada lah ya. Tapi kalau yang membenci tidak, karena kebetulan kita di sini Kristennya itu cuma satu keluarga. Jadi kemudian kita pun lahir dan besar itu memang di sini kan, walaupun di Kalimantan Barat, tapi ada golongan-golongan masyarakat tersendiri. Kalau di daerah Peruluan itu kebanyakan orang Dayak yang beragama Kristen, tapi kalau di pesisir ini kan
ada Bugis, ada Jawa, ada Melayunya campuran di sini. Jadi mereka itu dah mengerti bagaimana Islam. Makanya jadi kalau untuk membenci itu tidak ada. Nah, itulah teman-teman kisah cerita Bang Marianto, yaitu dari etnis Dayak yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Sungai Dras. Dan mudah-mudahan Bang Marianto ini selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah untuk mempelajari Islam, dan mudah-mudahan sampai akhir hayatnya Bang Marianto ini mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Insyaallah. Saya akhiri. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses Bang, mudah-mudahan sukses Amin. dunia akhirat Bang ya. Insyaallah.